Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 akan membahas soal tipe A yang akan menjelaskan nomor 1, 3, dan 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilianja Muhammad Yusuf. Nama saya Muhammad Irdiansyah. Nama saya Bistepen Jako Sembiring. Nama saya Tila Repnani Saputra. Untuk nomor 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aprilianja Muhammad Yusuf, dan oleh Irgiansyah. Kemudian untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh Bill Stephen, yang untuk nomor 5 akan dijelaskan oleh Attila. Untuk nomor 1 dipersilakan untuk menjelaskan Irgiansyah. Baik, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Oke, pada langkah pertama kita LXI H4000H, di mana kita inisialisasi HL dengan alamat sumber 4000. Di mana registernya tuh H sama dengan 40H dan L sama dengan 00H. Kita gabungkan menjadi HL sama dengan 4000H dengan memori tidak berubah dan flex tidak berpengaruh. Langkah kedua yaitu MVI A00H atau move immediately. Itu mengatur nilai awal akumulator A menjadi 0 dengan register A sama dengan 00H, memori tidak berubah dan flex tidak berpengaruh. Kemudian kita lanjut ke start, kemudian MVI B09H, itu mengisi nilai bilangan pertama 9 ke register B, di mana register B-nya itu ada 09H nilainya. Kemudian MVI C06H, itu kita mengisi nilai bilangan kedua, di mana bilangan kedua itu adalah 6 ke register C. Itu nanti akan dikali dengan call multiply subroutine. Kita subroutine multiply, yang di bawah kan ada MVI A00H itu reset. Kemudian ada MOV D ke B, itu salin nilai B ke D. Maka D-nya itu sama dengan 09H, itu 9. Memori belum berubah dan flex tidak berpengaruh. Kemudian ada multi loop, yaitu loop perkalian penjumlahan berulang, di mana add C dan DCRD, kemudian ada JNZ multi loop, itu iterasi kesatunya itu add C, A sama dengan 00H ditambah 06H, yaitu sama dengan 06H. Dengan flex Z sama dengan 0, hasil tidak 0, dan CY sama dengan 0, tidak ada carry. Kemudian ada DCRD, D sama dengan 09H dikurang 1, maka sama dengan 08H. Flex tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian ada JNZ mul loop, yaitu lompat ke multi loop karena D tidak sama dengan 0. Iterasi kedua sampai dengan iterasi 9, itu setiap iterasi menambahkan C ke A. Setelah iterasi ke-9, maka hasilnya tuh A sama dengan 36H dengan desimal 54, D sama dengan 00H, dan ZNZ tidak lompat karena D sama dengan 0. Kemudian kita rate, yaitu kembali ke program utama. Ini akan dijelaskan oleh Aprilianza, silakan. Apakah sudah terlihat ininya? Ya. Oke, tadi udah dijelasin ya tentang multiply oleh Irgiansyah, yang apana si programnya bakal balik lagi gitu ke sini. Nah, kemudian bakal ada jam, yang mana jam ini untuk memindahkan si program ke subroutine add 101. Nah, untuk di add 101 ini ada berisi MVI D, 101, yang artinya isi register D bakal diisi oleh nilai 101. Yang kemudian add D ini tuh maksudnya apa? Add D itu bakal menambahkan nilai D ke A, yang dimana nilai A tadi itu adalah 54. 54 ditambah 101 itu bakal menjadi 155, yang dimana yaitu nilai penjumlahannya. Nah, kemudian hasilnya bakalan A itu register A itu bakal berisi 155. Nah, kemudian untuk flag carry-nya CY tidak diatur karena hasilnya kurang dari 256 kan. Kemudian 0Z-nya juga tidak diatur karena hasilnya bukan 0. Nah, kemudian dari subroutine add 101 bakal loncat ke add 27 untuk menambahkan nilai 27.
Oke, di add 27 sendiri terdapat line MVE di 27 yang artinya bakal mengisi lagi si register D dengan nilai 27. Yang kemudian di bawahnya ada add D, ya artinya nilai D bakal ditambahkan ke A. Nilai A tadi kan sebelumnya jadi 155 ya. 155 ditambah 27 itu 182. Nah, kemudian bakal lanjut lagi ke jam sub 23. Nah, jam sub 23 itu berisi pengurangan, subtraction. Oke, yang untuk di line pertama ada MVE di 23 yang artinya nilai D bakalan berisi nilai 23. Yang kemudian di bawahnya ada subtraction D yang artinya dia bakal mengurangi nilai A dengan D. Nilai A tadi kan 182 dikurangi 23 yang kemudian hasilnya akan 159. Nah, kemudian bakal loncat lagi dari sub 23 ke jam store, ke subroutine store. Subroutine store berisi apa aja? Untuk subroutine store itu berisi LXIH 5000H yang artinya isi register HL itu bakalan diisi dengan alamat memori 5000H. Yang kemudian di bawahnya ada move MA. Apa sih itu move MA? Move MA itu berfungsi untuk menyimpan nilai A 159 pada alamat tadi 5000H. Kemudian HLT untuk menghentikan programnya. Bisa kita lihat memori yang di 5000 itu sudah berisi 9F. 9F itu nilai heksadesimal dari 159. Nah, maka itulah hasil program kami. Untuk selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Bill Stepan. Dipersilakan. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana soal yang diberikan itu adalah soal yang nomor 3, yaitu dengan operasi seperti ini. Soal yang diberikan itu adalah operasi daripada 97 dikurangi 35 ditambahkan 8 kali 12 ditambahkan 27. Nah, sebelum itu kan kita harus memasukkan begitu kan, memasukkan instruksi ARS ini H per ribu H. Jadi sebenarnya kegunaannya ini apa? Kegunaannya itu sebagai menetapkan register pada pasangan HL menuju ke alamat per ribu H-nya kayak gitu. Nah, terus setelah itu ada MVE A dengan 00H nilai ini. Jadi kita ini sebenarnya menginisialisasi A-nya itu adalah nilainya adalah 0. Yang mengatur nilai register akumulator untuk menjadikan nilai A-nya adalah 0 gitu ya. Nah, jadi bisa teman-teman di register nanti kalau kita run. Nah, jadinya itu si bagian HR-nya itu dapat 4000 yang di sini ya. Bisa teman-teman di sebelah kiri itu ada 4000 di sini. Nah, sedangkan kalau bagian A-nya itu ada 00 di sini. Di bagian sini kan hasilnya 00 gitu. Nah, jadi di registernya hasilnya seperti ini ya. Untuk bagian memory flag itu belum ada. Oke, setelah itu kita mulai startnya. Jadi kita itu ada yang namanya start, yang dimana kita akan memulai eksekusi daripada pengkodean assembly ini. Yang pertama itu adalah kita harus mengutamakan perkalian terlebih dahulu, karena udah pasti ya kalau kita mau mengkalikan sesuatu pasti perkalian dulu yang kita utamakan ya. Oke, kita lihat bahwasanya ada MVE B dengan menginisialkan nilai registernya B itu adalah 8. Lalu setelah itu ada MVE C. MVE C yaitu menetapkan register C itu adalah nilainya adalah 12 kayak gitu. Nah, bisa teman-teman nanti lihat di sebelah kiri nanti kalau ketika saya run. Nah, jadi di sini ada 08 dan 0C di registernya B dan C seperti itu ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan call multiply. Call multiply. Nah, call multiply ini apa? Nanti akan saya jelaskan. Call multiply itu codingannya seperti ini ya teman-teman. Oke. Codingannya seperti ini. Nah, jadi si multiply ini apa gunanya? Multiply ini sebenarnya ya untuk melakukan perkalian seperti itu ya. Dengan cara apa? Awalnya itu ada move D dan B. Yang artinya nanti akan si B ini akan menyalin nilai 8 ke dalam registernya si D. Nah, setelah itu
gunanya FPI A ini itu bakal mereset dulu nilai A-nya itu menjadi 0 kembali, mereset A-nya itu menjadi 0 kembali gitu ya. Nah, terus setelah itu kita akan melakukan looping. Lakukan looping ini gunanya apa? Supaya nanti kita ketika kita melakukan perkalian itu pasti akan melakukan perulangan secara terus-menerus seperti itu. Nah, jadi setiap iterasi nilai C yang dimasukkan dalam 12 itu ditambahkan ke A sehingga supaya nilai awalnya itu D, yaitu nilai yang 8. Nah, makanya nanti pas di add C-nya itu harusnya memang rumusnya itu A sama dengan A ditambah C kayak gitu ya. Nah, terus DCR ini kegunaannya adalah untuk mengurangi nilai D sebesar 1. Kayak misalkan kita ada iterasi berarti pengurangannya sebanyak 1 kayak gitu kan. Oke. Terus Z loop itu sebenarnya kayak pengkondisian. Jika kalau misalkan D-nya adalah 0, maka dia ulangi loopnya kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, maka nanti ini kegunaannya adalah melakukan looping terus-menerus sampai nilai D-nya itu adalah 0. Seperti itu. Nah, terus nanti akan ada hasilnya. Red ini sebenarnya kembali ke pemanggil, yaitu kembali ke sininya, ke kaum multiplier seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan jump. Jamnya itu kemana? Jamnya itu ke N97. Berarti kita akan masuk ke nilainya 97 ini. Berarti kita jump ke N97. Nah, ternyata kita nemu N97 seperti ini codingannya. Codingnya seperti apa? Kita buat inisialisasi D-nya itu adalah nilainya adalah 97. Ini 97 ya. Nah, kita buat inisialisasi D-nya ada 97. Nah, terus kita lakukan operasi yaitu penjumlahan, yaitu dengan eksekusi add D seperti ini. Nah, maka hasilnya nanti adalah A sama dengan A ditambah D. Yang artinya nanti hasil yang sebelumnya kita dapat yang di sini, maka ditambahin sama 97. Gitu ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan eksekusi jump. Jumpnya itu akan beralih ke bagian sub 35. Jadi akan kita lakukan pengurangan. Pengurangannya yang ini ya teman-teman, dikurang 35 nanti. Setelah itu kita lakukan sub 35 di sini. Nah, kita inisialisasi lagi, E-nya itu adalah 35 seperti ini. Nah, barulah kita lakukan sub E, yaitu pengurangan dari hasil yang kita dapat sebelumnya di atas sini. Oke. Maka A sama dengan A dikurang 35 di sini ya. Oke. Setelah itu kita akan lakukan jump, di mana di sini kita lakukan jump ke E27 karena di sini kita akan menambahkan ke 27 seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke E27, di sini bisa dilihat bahwasanya inisial H-nya itu adalah 27 di sini. Baru kita lakukan add H, yaitu penjumlahan nilai 27. Oke. Nah, setelah itu karena kita sudah selesai, semua operasi sudah selesai di sini, maka kita akan melakukan operasi jump store. Kita akan masuk ke bagian di sini paling bawah, yaitu hasil akhirnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya ketika kita masuk bagian store-nya, kita lihat bahwasanya ada penyimpanan registernya itu, bahwasanya nanti di bagian hari ini akan menuju ke halaman 5000 hanya seperti ini ya. Gitu. Nah, setelah itu nanti ada move daripada M A, artinya adalah nilai A itu akan disimpan ke memori 5000H gitu ya. Nah, jadi di dalam memori di dalam memorinya nanti itu bakal disimpan nilainya itu adalah 145 desimal. Itu bisa coba kita run di sini. Nah, hasil ini sudah jalan. Nah, ketika nanti jalan, kita harus melihat di bagian di sini ya. Di memorinya itu bahwasanya di alamat 5000-nya di sini kita dapat nilai adalah base 9 dari hexadesimal ini. Jadi kalau misalkan di desimal itu hasilnya 185, maka kalau kita misalkan kita ubah ke hexadesimal maka hasilnya adalah base 9. Jadi itulah penjelasan dari nomor 3. Nah, untuk penjelasan berikutnya yang nomor 5 akan diserahkan kepada Atit. Jadi selanjutnya saya akan izinkan presentasikan untuk yang opsi 5. Nah, yang pertama ada sintak LXI H4000. Nah, di sini kita instruksi pertama yaitu register HL diisi dengan nilai 4000H. Ini bertindak sebagai pointer ke lokasi memori sumber. Komponen yang terlibat adalah register H dan L yang sekarang berisi nilai 40H dan 00H secara berturut-turut. Namun di sini tidak ada perubahan pada memori akumulasi ataupun flagnya. Lalu selanjutnya ada MVI A00H.
Nah, di sini digunakan untuk mengatur nilai awal akumulator A ke 0. Ini memastikan akumulator siap untuk operasi berikutnya. Nah, kalau misalnya kita let's say kita bisa tampilkan dulu di sini. Nah, sampai di HLT, kalau misalnya kita run. Nah, di sini kita lihat ya, HL itu 40 sama 00. Itu kan berturut-turut dari yang diisi di LXI ini, dan juga A-nya kita assign 00 di sini ya. Oke, kalau misalnya kita balik lagi di sini, kita lanjutkan dalam penjelasannya. Nah, lalu di sini dimulai di start MVI B0DH. Jadi ini menyimpan nilai 13 dalam heksadesimalnya 0D. Nah, ini kan kita atur 13 kan di sini. Jadi kita inisialisasikan 0D yang berarti nilai desimalnya 13 ke register B. Ini akan digunakan untuk loop perkalian nanti. Nah, selanjutnya lalu di MVI C09H di sini kita memasukkan nilai heksadesimal 09 ke register C, yaitu mengisi nilai 9. Nilai ini akan dikalikan dengan nilai di register B. Nah, lalu kita akan call multiply. Jadi kita akan loncat ke sini. Kita akan memanggil multiply sudah. Oke. Lalu di instruksi call multiply memanggil subroutine ya, perkalian. Ini subroutine disebutnya. Alamat instruksi berikutnya disimpan di stack dan eksekusi melompat ke label multiply. Nah, jadi pada MVI A00H di subroutine multiply, akumulator A itu di reset kembali ya ke 0 untuk memulai perhitungan. Nah, selanjutnya di MOVD D di sini, instruksi ini memindahkan nilai dari register B ke register D. Nah, di sini ya. Jadi di sini untuk register D ini akan digunakan sebagai counter dalam loop perkalian. Nah, oke, selanjutnya di loop ADDC. Nah, ini menambahkan nilai di register C ke akumulator A. Di sini ini akan terus dijalankan sebanyak 13 kali, teman-teman, sesuai dengan jumlah perkaliannya. Nah, lalu akan ada DCRD di mana ini akan mengurangi nilai D sebanyak 1, digunakan untuk mengecek apakah loop sudah selesai. Selanjutnya, nah ini ada JNZ loop. Ini buat apa? Jadi ketika nilai D-nya tidak sama dengan 0, instruksi JNZ loop ini mengarahkan program kembali ke loop. Jadi ketika D0 itu program keluar dari loop dan kembali ke pemanggil dengan instruksi read. Nah, selanjutnya ketika dia kembali, maka ini akan jump ke sub 85. Jadi kita lihat di sini, teman-teman. Nah, di sub 85 ini yang di awalnya ada instruksi MVI D55H menyimpan nilai 85 dalam heksadesimal 55H ke register D, teman-teman. Oke, selanjutnya ada sub D, sorry. Nah, sub D ini artinya dia mengurangi nilai D di register D85 dari akumulator A yang sebelumnya bernilai 117 yang sudah dikali. Nah, itu karena kita kurangi 85, maka hasilnya akan 32 di sini. Lalu kita akan jump ke ADD23. Nah, ini ADD23 adalah kita menjumlahkan nilai 23 ya di sini. Oke. Jadi yang di awal ini kita MVI D17H. Ini menyimpan nilai 23 ke register D untuk ditambahkan ke akumulator. Nah, selanjutnya ada AD di mana akumulator A menambahkan nilai 23, hasilnya menjadi 55 tambah 23. Oke, selanjutnya ada jam ADD 50. Di sini kita langsung loncat lagi ke penjumlahan 50 ya, seperti instruksi sebelumnya. Ini kita MVI D32H di mana heksadesimal dari 32, jadi desimalnya adalah 50. Nah, kita ADDD di mana akumulator menambahkan nilai 50 yang hasil akhirnya adalah 105, teman-teman. Nah, lalu kita akan jump ke store. Oke, di jump store ini instruksi ini mengatur register HL dengan alamat 5000H di sini ya, 5000H dengan alamat 5000H untuk menyimpan hasil akhir. Lalu MOVMA ini adalah hasil dari akumulator A ini disimpan ke alamat memori yang ditunjuk oleh HL, yaitu 5000H. Memori pada alamat 5000H ini sekarang berisi 69. Jadi, nah di sini di 69 ini adalah ini kan masih A-nya. Nah, 69 itu heksadesimal dari nilai desimal 105. Jadi hasil dari perhitungan ini. Nah, selanjutnya HLT. HLT ini adalah untuk menghentikan eksekusi program di sintak akhir. Nah,
Jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya itu ada di sini teman-teman, di 0x 5000. Nah, di sini adalah nilai 69 ya. 69 itu adalah desimalnya dari desimal 105 yang di nilai penjumlahan ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi segini saja untuk soal opsi 5 dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Melalui program ini, kami telah mempelajari bagaimana sih sistem 8085 bekerja dan menjalankan instruksi-instruksi assembly secara bertahap. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.